Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya ingin ngomentari ya. Jadi ada yang masuk di video saya yang beberapa waktu lalu yaitu mengenai Cut Fitri yang masuk Kristen. Ya, ada komentar dari Boy akan saya jawab guys ya di video ini gitu. Lalu kata dia, emang salahnya di mana dia murtad? Apakah kalau haknya dia untuk pindah agama lain melanggar hukum? Nah, dia nggak paham guys ya. Saya di video ini saya tidak pernah mengatakan dilakukan VT itu melanggar hukum gitu. Jadi sekali lagi guys ya. Jadi orang ini nggak nyimak video saya atau gimana gitu kan? Saya nggak paham nih. Saya tidak pernah mengatakan yang dilakukan VT itu melanggar hukum gitu. Saya hanya mengkritik dan saya hanya berpendapat. Menurut saya itu cara yang salah gitu. Jadi saya akan terangkan ya kan. Kalau salah dia murtad ya. Jadi gini, mau orang itu murtad mualaf itu kan itu salah kalau dia tidak. Nanti akan saya jelaskan ya. Jadi saya akan kasih tahu cara cara pindah agama yang benar itu atau cara beragama yang benar itu saya akan kasih tahu nanti di akhir seperti apa caranya. Kecuali Fitri dipaksa pindah ke agama lain. Langsung salahnya dia pindah dengan keyakinan sendiri. Kenapa? Di PT ini ya, itu dia, saya nggak tahu dia dipaksa apa dia pindah ke agama lain, tapi setahu dari kita ya, dari apa statement-statementnya gitu kan, dan dari saya melihat meneliti gitu kan, membaca berita ya, dengan langsung dari pendapat dari perkataan PT yang di video-videonya itu ya, menurut saya dia ini kan ikut-ikutan gitu, ya kan, saya dia ikut-ikutan, jadi ya itu yang pasti gitu kan. Nah, PT-nya sendiri kok yang mau pindah, kenapa situ yang nggak terima gitu. Saya bukan nggak terima, jadi dia harus paham video saya ya. Saya bukan nggak terima ya. Silakan mau pindah silakan. Siapapun mau masuk agama Kristen silakan. Saya hanya mengkritik dan saya hanya mengomentari cara pindahnya. Ingat ya, yang saya fokuskan adalah cara pindahnya, bukan orangnya mau pindah itu silakan itu. Jadi lagi tadi nggak paham, nggak nonton ngambil video saya gitu kan. Maka saya buat klarifikasi di video ini biar dia paham gitu. Jangan gampang menuduh orang sembarangan gitu. Karena dia nggak nonton video saya dengan baik sehingga dia komentar sini gitu kan. Nah, langsung sekarang gini deh. Logika lo gua balikin. Kalau ada orang Kristen masuk Islam, gimana berarti dipengaruhi murtad dong? Kalau anak kecil belum tahu kenapa juga harus paksa masuk Islam? Aneh cara berpikirmu tidak mencerminkan orang kebebasan memilih keyakinan sendiri gitu. Nah gini, saya mau tangkas sedikit ya. Sepanjang saya tahu ya, orang Kristen yang masuk Islam ya, kayak dari Kebuzer, lalu yang lain Dokter Clarissa kemarin, itu mereka mempelajari agama Islam dulu guys. Ya, mereka tidak ikut-ikutan gitu. Jadi Kebuzer, Dokter Clarissa dan lainnya tuh yang saya dengar itu, mereka tuh ada yang namanya proses belajar gitu guys. Ya kan? Itu yang tidak di apa yang saya tidak lihat ada pada diri Fitri gitu. Ya kan? Lalu mengenai anak kecil, nah ini harus paham lagi, saya perlu sedikit terangkan ya. Anak kecil guys, itu ya, itu belum punya nalar yang bagus gitu. Dalam artian dia belum bisa berpikir memilih dengan baik gitu. Nah, kayak saya pribadi sendiri ya, saya itu bisa memilih dengan baik itu ketika saya beragama dengan baik itu sekitaran ketika saya tuh kalau nggak salah tuh masih SMA atau baru tamat sekolah guys. Kayaknya waktu itu saya masih SMA deh kayaknya. Itu baru saya mulai bisa memilih agama yang baik gitu, beragama dengan baik gitu. Sebelumnya saya merasa tidak gitu. Nanti saya akan terangkan nanti ya kenapa saya mengatakan seperti itu. Jadi kalau masalah anak kecil ya, itu dia kalau itu dia belum tahu apa-apa gitu, ya kan? Dia belum ngerti tentang memilih agama yang baik. Dia belum bisa mengadakan komparasi dan pengkajian agama. Dia hanya ikut-ikutan guys. Jadi anak kecil itu hanya ikut-ikutan. Sama lah kayak Fitri ini gitu, ya kan? Kalau Fitri saya nggak tahu, mungkin dia karena nggak mau atau belum mau untuk belajar gitu kan. Tapi kalau anak kecil tuh memang dia nggak belajar pun dia belum mampu guys. Kemampuan berpikirnya intelektualnya belum mampu untuk memilih yang baik gitu, ya kan? Nah, jadi kalau anak kecil misalnya pindah ke agama lain gitu kan, itu nanti itu belum masih bisa diubah ketika dia udah sadar, ketika masalahnya dia sadar tuh dalam arti dia punya kemampuan untuk memilih dengan baik. Kayak saya dulu ya, saya dulu dari kecil tuh Muslim ya, dan saya tuh yakin dengan agama saya ya, yakin. Sebelumnya saya tuh nggak yakin, dalam artian belum yakinnya tuh kan ikut-ikutan. Jadi Anda harus membedakan ya. Eh, Yakin sebenarnya yakin dengan hanya ikut-ikutan. Jadi belum bisa dikatakan yakin kalau cuma ikut-ikutan gitu, ya kan? Yakin tuh harus betul-betul
mengadakan komparasi dan apa belajar dengan serius, dan total itu Anda baru bisa apa mengklaim kalau kayak Anda tuh yang sebenarnya gitu. Lalu dia ngomong lagi apa ya? Nah, loh, terserah dia dong, kok situ yang ribet. Urusan mau pindah agama itu urusan dia dengan keyakinannya. Ya saya nggak pernah apa melarang dia pindah gitu. Yang saya bahas di sini adalah mengenai cara pindahnya. Itu yang jadi tidak paham terus gitu kan guys. Mau itu caranya jadikan surga atau jadikan hal duniawi itu urusan dia gitu. Ya kan, agama itu privat bro. Nah, ini saya ini apa? Mau ini dia menyamakan semua jadi gini ya. Nih. Mau itu caranya jadikan surga, ini masih benar ya. Tapi kalau jadikan hal duniawi, itu sandia. Guys, ini jelas salah guys ya. Kalau orang masuk satu agama karena iming-iming harta, itu bukan cara beragama yang baik gitu. Itu yang kita kritisi gitu. Itu yang kita komentari gitu. Jadi dia membenarkan hal itu gitu. Jadi dia ini tipe orang yang menghalalkan segala cara. Mau banyak dia bahkan dia setuju misalnya kamu masuk apa Islam nggak, nih gue kasih harta gitu, ya kan, dijadikan hal duniawi atau apapun itu. Jadi ini yang kita kritik gitu. Jadi kita tuh selalu mengedukasi beragama dengan benar gitu. Anda harus, karena agama nih guys, dia ada kemaslahatan keselamatan dunia dan akhirat gitu, ya kan. Masalahnya nanti surga neraka, jadi nggak bisa main-main di sini. Jadi nggak bisa ada tuh beragama sembrono dengan semua segala cara gitu, ya kan, demi harta, demi wanita, nggak bisa. Kayak dulu ada yang murtad dulu kan dulu, karena dia tuh tergiur dengan kecantikan dari apa seorang Kristiani kan. Nah, itu salah besar guys. Jadi dia tuh pindah agama tuh bukan karena itu agama yang benar gitu, tapi dia pindah karena tergiur iming-iming harta atau iming-iming wanita, ya kan. Makanya ada apa kalau yang ngerti orang ini kan ada namanya kami muslimin itu berdoa selalu ya, selalu dilindungi dari godaan harta tahta wanita gitu. Bahkan juga itu jadi judul viral itu, bahwa godaan harta tahta wanita itu luar biasa. Jadi hanya orang-orang yang tidak beragama dengan benar itu mereka memilih pindah agama karena memang harta tahta wanita itu. Anda masuk Islam ya, nanti saya kasih harta, saya kasih wanita, atau saya kasih kekuasaan. Itu nggak benar. Kecuali gini, misalnya dia dia tertarik dengan wanita Islam, kalau masuk Islam ya itu caranya salah. Kecuali ya bisa dia belajar kan, dan dia ternyata meningkat dengan agama sebelumnya. Oh ternyata benar kok agama Islam. Nah, itu di situ proses sebenarnya di situ. Ketika dia belajar itu gitu kan, dia yakin setelah dia belajar. Jadi ketika di awalnya menikah karena seorang wanita muslim, itu caranya salah guys ya. Walaupun dia mualaf sekalipun gitu, karena ingin menikahi wanita muslim itu salah gitu. Karena gini, saya ada contoh kasus ya. Saya punya teman papa saya, jadi dia tuh nikah sama wanita muslim gitu. Dia agama muslimnya itu kalau saya nggak salah tuh entah Kristen atau Buddha, saya lupa guys. Jadi karena dia menikah karena bukan belajar atau keyakinan, apa yang terjadi setelah dia menikah? Apa yang terjadi? Coba. Dia tidak sholat, dia tidak ngaji, dan tidak melakukan apapun sebagai seorang muslim yang baik gitu, ya kan? Jadi agama tuh hanya status guys gitu. Dan itu pun dia memang yakin dengan agamanya Islam, dia yang ini dia mualaf kan apa tidak gitu. Dan itu Anda bayangkan itu terjadi sampai dia anaknya yang terakhir saya jumpa itu kira-kira berapa tahun lalu ya. Saya nggak pernah jumpa lagi dengan dia sekarang. Berapa tahun lalu tuh terakhir saya jumpa dia, dan saya sempat bersama-sama dia gitu, kerja sama dia gitu sekitar 3 bulanan, dan itu anaknya sudah 6 tahun guys, tapi dia tidak pernah sholat, tidak pernah baca Quran, tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim gitu. Nah itulah, makanya saya katakan itu cara beragama yang salah, cara pindah agama yang salah gitu. Kecuali kalau misalnya dia oke lah, dia awalnya dia nikah karena wanita, karena pengen menikahi wanita muslim, oke, itu salah ya, walaupun itu salah ya. Tapi habis itu dia belajar, aku pengen belajar agama Islam ini gitu. Nah, kalau lalu dia belajar gitu, dan dia menemukan di situ, dia membandingkan komparasi dengan agama lamanya. Oh, ternyata memang agama ini benar loh, ternyata. Nah, itu bagus malah. Jadi kalau misalnya Fitri ini
setelah dia pindah ke agama Kristen ya dengan cara yang salah itu kalau tidak belajar, nah habis itu dia belajar mungkin ya, kalau kita harap dia belajar lalu dia belajar tentang agama Kristen lalu dia bandingkan dengan agama sebelumnya gitu. Nah kalau dia melakukan itu baru caranya benar guys, gitu loh cara itu. Jadi itulah yang mau saya sampaikan itu. Jadi jangan jangan pindah, intinya jangan pindah agama karena ikut-ikutan ya. Jangan juga pindah agama karena harta, tahta atau wanita gitu. Tapi karena memang Anda mengerti dengan agama yang Anda masuki dan Anda sudah mengadakan komunikasi dengan agama sebelumnya gitu. Ya kan? Lalu kata dia lagi, agama itu memang privat gitu. Yang saya sampaikan kan bukan bukan orang itu melarang atau memasalahkan untuk masuk Islam atau Kristen, tapi caranya guys, ingat caranya loh. Ya sekali lagi ya, dia harus paham ini. Kalau sampean mau perdebatan keyakinan mana yang benar nggak ada habisnya, ya, ya itu namanya perdebatan gitu. Dan itu hal biasa. Jadi namanya di negara demokrasi itu ada beda pendapat gitu kan. Jadi ini bukan masalah mencari habis atau tidak gitu. Tapi ini masalah kita nih adalah sebagai kaum intelektual, kita perlu berdebat di sini. Kita perlu apa ya? Anda ngerti nggak gimana ya? Ini bahkan bukan negara Islam loh, ini negara demokrasi sama kayak Amerika. Tapi di Amerika tuh biasa berdebat gitu. Kan jadi yang dicari itu adalah bukan bukan apa namanya? Karena benar salah itu kan tergantung orang masing-masing gitu. Tapi yang inilah namanya komunikasi gitu. Itu penting komunikasi gitu. Jadi jangan sampai komunikasi itu mampet. Jadi itu biasa berdebat tuh biasa gitu. Kaum kaum intelektual tuh biasa berdebat gitu kan. Jadi kalau nggak biasa debat berarti dia memang menutup diri dari, berarti dia ini nggak berpikiran terbuka guys. Kita tuh perlu berpikiran terbuka, makanya kita perlu debat. Kita perlu sama-sama belajar gitu kan. Dan kita perlu mengutarakan pendapat dan menghargai pendapat orang lain gitu, ya kan? Nah, orang Kristen menganggap keyakinan benar dan menganggap agama lain domba-domba tersesat, ya kan? Nah, orang orang apa? Orang Islam menganggap orang Kristen kafir. Artinya nggak akan ketemu, mau diperdebatkan, gitu kan? Yang dicari itu bukan masalah itu guys, tapi ya kita berdebat tuh sesuai dengan dalil gitu, apa yang terus kita bilang, dan itu ada persamaannya ya. Contoh kayak Yesus adalah cuma nabi, di dalilnya ada di Quran dan di Alkitab juga gitu. Jadi yang kita perdebatkan adalah yang persamaannya gitu, ya kan? Nah jadi banyak persamaan antara Islam dan Kristen gitu kan, yang bisa kita cari persamaannya. Jadi nggak semuanya juga berbeda gitu kan. Mau dia pindah keyakinan itu urusan pijat. Contoh gini misalnya guys ya, kayak misalnya perdebatan antara mobil mana yang terbaik, mobil Toyota atau mobil Daihatsu atau Suzuki. Nah itu kan pasti beda gitu. Orang Toyota pasti anggap mobil Toyota terbaik, orang Daihatsu juga gitu. Tapi ada orang netral gitu, ada orang netral yang masih mau membandingkan, atau ada orang Toyota yang masih ragu nih, atau memang dia tuh memang fair dan dia memang mau yakin nih Toyota mobil terbaik, maka dia membandingkan komparasi gitu. Itu hal biasa gitu. Jadi kalau orang semua berpikiran seperti orang ini guys ya, yang picik gitu kan, yang seperti katak dalam tempurung, yang tidak mau terbuka pikirannya, dia tidak bahkan bisa memilih agama yang benar gitu guys. Dia beragama dengan cara yang salah gitu. Karena dengan menutup mata lalu memilih agama ini gitu. Bukan, kita perlu memilih agama itu dengan belajar ya, dan mengadakan komparasi gitu kan. Dia pindah keyakinan itu sensitivity ya, nggak masalah dia pindah keyakinan, tapi caranya gitu ya. Yang saya masalahkan adalah bukan berpindah dari misal gini, ada orang yang tadi saya katakan, ada orang pindah dari Islam ke Kristen atau Kristen ke Islam, ya nggak masalah, dia bisa akan pindah. Yang saya bawa bahasanya adalah fokusnya adalah cara pindahnya gitu ya. Cara pindah itu jangan pakai segala cara gitu, cara-cara bukan ikut-ikutan, bukan dengan iming-iming harta atau wanita, tapi dengan ilmu dan dengan belajar tentunya, dengan mengadakan kooperasi gitu guys. Kecuali DVD dipaksa dan nggak mau masuk Kristen, itu baru salah gitu, ya kan? Nah ini juga cara yang salah. Ini cara yang salah adalah dipaksa atau ikut-ikutan ya. Jadi bukan hanya apa ya. Ini contohnya gampang lah, yang kita semua sepakat lah nih. Semua orang pasti sepakat kalau misalnya anggaplah babi itu kan Tuhan kan, ya semua sepakat nih. Coba mana bayangkan ada orang pindah memeluk
atau percaya kalau babi itu adalah Tuhan misalnya, ya kan. Dan ini sepakat, ini pasti sepakat, saya dengan poin ini sepakat itu, dan semua pasti sepakat kali ini. Lalu dia tiba-tiba ada orang dari Muslim atau dari Kristen tuh dia pindah menjadi agama penyembah babi misalnya. Nah, ya, karena dia kenapa dia pindah ke situ? Karena dia ikut-ikutan gitu guys. Dia tidak belajar, dia tidak mengkaji. Benar nggak sih dia babi Tuhan gitu kan? Nah, kalau ada orang begitu, nah, itu benar apa salah? Apalagi di sini ini, nanti kalau kamu beragama menyembah babi, nanti kamu akan menikah di dapat cowok ini gitu. Kamu akan dapat harta sekian. Itu salah lagi. Udahlah tidak mengkaji, ikut-ikutan ya kan. Apalagi kalau dia dipaksa gitu. Jadi sekali lagi ya, itu pasti kita setuju gitu. Nah, jadi di situ lah coba kita bawa gitu. Kalau mau paham ya. Ini masalahnya adalah seorang itu harus belajar dulu gitu. Misalnya dia belajar nih, menurut dia ngotot nih. Saya udah belajar kok. Saya udah bandingkan tuh antara menyembah babi dengan menyembah Tuhan yang benar gitu, dengan agama Islam Kristen misalnya. Dan saya meyakini dan saya setelah belajar dan mengalkulasi benar ini. Berarti kita tahu kalau memang intelektual dia itu nggak bagus loh. Kok bisa dia tetap walaupun udah belajar, udah koperasi masih tetap meyakini itu benar menyembah babi gitu. Nah, itu aja problemnya gitu kan. Jadi yang penting dia sudah mengadakan komparasi dan mengadakan perbandingan gitu guys. Dan udah belajar tentang hal itu, nah, tentang kedua hal itu gitu kan. Setahu saya, Islam nggak pernah mengajarkan memaksakan keyakinan harus mengikuti ajaran Rasulullah. Ya saya tidak pernah memaksa gitu. Yang saya bahas ini adalah caranya gitu. Saya mengedukasi cara pindah agama yang benar gitu. Saya tidak pernah memaksakan yang lain masuk agama Kristen silakan gitu. Mau Anda masuk Kristen, masuk Hindu Buddha silakan gitu. Saya persilakan malah. Tapi saya cuma membahas tentang caranya gitu. Ya kan itu yang dia tidak paham. Gitu. Bagi yang percaya jalankan gitu. Ya, ya, ya silakan bagi yang percaya jalankan itu. Tapi sekali lagi saya fokus pada caranya gitu kan. Aneh, sampean Indonesia itu bukan negara Islam, tapi negara ideologi Pancasila yang menghargai keyakinan masing-masing umat beragama gitu. Ya memang iya gitu. Ya jadi salah saya di mana gitu. Iya, ini sekali lagi saya nggak ngerti guys. Nah ini gini ya, karena ini udah mau menit 20, ini gini, kita harus kayaknya kita satu lagi kita bahas ya. Jangan memaksakan argumentasimu. Lihat dong argumentasinya Cupiti. Udah, saya udah melihat argumentasi Cupiti udah gitu. Saya sudah melihat dan mendengar gitu. Nah, saya nggak tahu. Jadi udah mendengar video saya belum dengan lengkap gitu kan? Saya sudah mendengar lengkap ya. Saya menonton langsung argumentasi Cupiti itu. Ya kan? Nah, maka saya bisa nilai gitu. Nah, kecuali kalau Anda bisa menyampaikan sesuatu yang saya tidak tahu gitu kan, silakan. Saya sangat senang sekali kalau Anda bisa memberikan saya informasi yang saya nggak tahu. Tapi sepanjang pengetahuan saya, dari semua argumentasi fiktif saya lihat, tonton, dan dengar. Dan tentu saya nilai gitu. Jadi saya tuh menilai berdasarkan apa yang saya dengar langsung gitu. Ya kan, informasi yang saya terima dan langsung saya dengar dari fiturnya, dari video-video yang diunggahnya atau yang diunggah netizen gitu. Jadi sekali lagi saya jadi kalau kata dia jangan milih seorang informasi yang belum tentu benar, berarti kalau gitu dia mengakui kalau yang sampai ke itu belum tentu benar gitu. Padahal itu langsung Fit yang ngomong gitu kan. Dia sudah menyatakan tidak ada ikut-ikutan. Ya kan? Nah, jadi gini guys ya. Dia kata dia nih dia sudah menyatakan tidak ada ikut-ikutan. Tapi kalau gini ya, kita harus lihat ini omongan anggap itu omongan Sufiti. Kata dia tidak ada ikut-ikutan. Tapi kita harus lihat dari argumentasi dia lengkap. Dia katakan gini, saya melihat suami saya pergi, saya melihat orang ke gereja tiap hari Minggu, lalu saya ikut. Nah, itu kan ikut-ikutan namanya gitu. Jadi nggak bisa kita ambil segmen dia mengatakan saya tidak ikutan, tapi dia faktanya ikut-ikutan itu guys. Nanti nggak, misalnya saya ngomong nih, saya beragama, saya masuk Islam tuh bukan ikut-ikutan gitu. Saya awalnya melihat ya ada orang yang datang ke masjid setiap hari gitu kan, lebar Jumat misalnya, lalu saya coba pergi ke masjid, itu kan ikut-ikutan namanya guys gitu loh. Jadi sekali lagi ya, yang nggak ikut-ikutan itu adalah dia duduk lalu membaca kitab suci Quran, membaca kitab suci Alkitab gitu, dia belajar itu dan dia membandingkan dengan Quran, itu baru nggak ikut-ikutan gitu loh. Jadi nggak paham masalah ikut-ikutan apa tidak gitu kan. Tapi dia menyampaikan bahwa keyakinan dia masuk Kristen itu keyakinan dia gitu.
Masa kau bilang ikut-ikutan? Situ memang Tuhan. Jadi gini guys, saya sudah sampaikan berkali-kali ya. Keyakinan dia masuk Kristen itu memang keyakinan dia. Saya tidak mungkin mengatakan keyakinan dia masuk Kristen itu adalah keyakinan saya gitu atau keyakinan lain. Tidak, tapi dia faktanya tidak, itu tidak menghilangkan fakta kalau dia ikut-ikutan itu guys. Ya kan? Jadi keyakinan itu, jadi orang tuh masuk, jadi keyakinan itu saya katakan ya ada dua tipe keyakinan. Keyakinan yang karena ikut-ikutan, jadi itu keyakinan loh. Contoh misalnya gini, orang yang paling banyak, misalnya ada suatu tempat yang lingkungan situ merokok gitu. Jadi karena dia lihat orang itu merokok nggak apa-apa, dia ikut-ikutan merokok dan merasa dia nggak masalah merokok karena ikut-ikutan gitu, ya kan? Bagi dia justru nggak merokok itu salah gitu, nggak gaul gitu kan, atau nggak trendy gitu kan, nggak keren gitu kan. Nah, ada yang lain yang ikut-ikutan karena dan dia yakin kalau merokok itu tidak baik gitu, nggak bener gitu, karena dia lingkungan dia tuh orang nggak merokok gitu. Lalu dia ikut-ikutan nggak merokok gitu. Jadi ini keyakinan yang salah caranya. Tapi kalau orang ada yang belajar mengkaji, dia baca nih, duduk baca buku. Oh ternyata rokok tuh menyebabkan kanker, kehamilan dan gangguan janin. Lalu dia melihat situ ada racun, nikotin segala macam. Lalu dia dari agama, gak boleh menyakiti diri sendiri. Lalu dia menyakiti itu haram. Itu baru berkeyakinan benar. Jadi ketika dia memilih di situ antara merokok dan tidak merokok, dia memilih tidak merokok. Nah itu benar keyakinannya. Kenapa? Karena dia sudah mengkaji dulu gitu. Lalu dia mengkaji lagi, oh ternyata selain rokok ada yang lain loh. Minum susu misalnya, atau makan telur. Oh ternyata makan telur bagus untuk otot gitu. Minum susu bagus untuk kesehatan. Sempurna gitu kan. Pak saya 5 sempurna, yang susu 5 sempurna. Oh bagus, saya lebih baik minum susu atau makan telur daripada merokok. Nah itu yang benar keyakinannya guys gitu. Ini bukan keyakinan yang kadang ikut-ikutan gitu kan. Jadi tentang orang lingkungan dia merokok semua. Lalu kata orang, kalau kamu mau merokok itu salah loh. Karena kamu nggak keren, nggak gaul gitu. Oh iya deh kalau gitu merokok itu benar lah, nggak salah merokok itu gitu kan. Karena kalau nggak merokok justru salah, karena nggak gaul gitu. Dibully teman-teman, karena mereka merokok semua, saya tidak gitu. Nah itu keyakinan salah guys. Jadi memang dia yakin kalau merokok itu benar gitu, keyakinan dia, tapi faktanya itu salah gitu. Nah gitu kan, sama kayak orang tadi misalnya, dia di lingkungan yang nggak merokok kan, dia tidak mengkaji, dia hanya melihat orang sini nggak merokok, kalau aku merokok dibully gitu kan. Kamu merokok nih apa sih, asap gitu segala macam gitu kan. Lalu dia merasa benar karena dia ikut-ikutan, karena orangnya merokok gitu. Itu salah caranya. Tapi kalau dia mengkaji, dia baca ilmu kesehatan, dia tahu bahaya rokok gitu kan, dan dia dari agama juga menyatakan rokok itu haram misalnya, karena nggak boleh menyakiti diri sendiri. Nah itu baru keyakinan yang benar. Jadi ketika dia memilih tidak merokok dan memilih minum susu atau telur, makan telur, itu keyakinan yang benar guys, bukan ikut-ikutan gitu loh. Oke? Jadi sekarang kita sekian dulu mungkin video kali ini guys ya. Kita akan sambung di video bagian kedua nih ya. Ini panjang videonya nih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.